The law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. In this scripture, the Holy Spirit, through the apostle, is speaking especially of the moral law. The law reveals sin to us and causes us to feel our need of Christ, and to flee unto Him for pardon and peace by exercising repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Video ini adalah pelajaran pertama dari seri No Longer Under the Law. Banyak orang mengartikan no longer under the law, yang bahasa Indonesianya adalah tidak lagi berada di bawah hukum, sebagai kebebasan dari kewajiban untuk menurut hukum. Artinya mereka katakan, untuk tidak lagi berada di bawah hukum, ialah untuk tidak diwajibkan lagi untuk mentaati hukum Tuhan. Artinya menurut mereka, sebelum iman tiba, mereka diwajibkan untuk menurut hukum. Dan setelah iman tiba, mereka dibebaskan dari kewajiban untuk menurut hukum. Apakah pengertian ini sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci? Marilah kita belajar bersama-sama. Judul pelajaran ini adalah The Schoolmaster. Kita akan mengerti dengan jelas dan pasti arti The Schoolmaster sesuai dengan konteks penggunaan kata ini di dalam ayat-ayat yang kita akan pelajari. Kita mulai di buku Galati 3 ayat 23. Dikatakan di sini, sebelum tibanya iman, kita berada di bawah hukum. Artinya setelah iman tiba, kita tidak lagi berada di bawah hukum. Pertanyaan yang perlu ditanyakan ialah, kapan tibanya iman? Apakah ada garis waktu pemisah antara dua periode, di mana periode sebelum garis itu adalah periode sebelum tibanya iman, dan setelah garis itu adalah periode setelah tibanya iman? Banyak orang menarik garis itu tahun 31 AD, di saat Kristus mati di kayu salib. Artinya, iman belum tiba sebelum Kristus mati di kayu salib. Jikalau itu benar, artinya orang-orang yang hidupnya sebelum kematian Kristus di kayu salib adalah orang-orang yang tidak beriman. Apakah memang demikian kenyataannya? Kita tahu bahwa Abraham dibenarkan dan diperhitungkan righteous melalui iman, Kejadian 15 ayat 6. Dan Abraham hidupnya sebelum kematian Kristus di kayu salib. Kita tahu juga Enoh diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Apakah Enoh masuk surga tanpa iman? Musa dibangkitkan dan dibawa ke surga sebelum tahun 31 AD. Apakah Musa tidak beriman? Abel waktu dia mempersembahkan korban persembahan binatang yang melambangkan kematian Kristus di kayu salib, dia mempersembahkannya melalui iman, dan persembahannya diterima Tuhan. Ini adalah bukti yang sangat jelas bahwa iman sudah ada sebelum tahun 31 AD. Kita tahu persembahan Kain ditolak Tuhan karena dia tidak mempersembahkannya dengan iman. Dia tidak beriman kepada Kristus sebagai kenyataan dari korban binatang yang dipersembahkan oleh Abel. Jadi garis pemisah iman dan tidak beriman adalah garis yang memisahkan Habel dari Kain, bukan garis yang memisahkan periode sebelum dan setelah tahun 31 AD. Kain dan Habel adalah contoh dari adanya iman dan tidak adanya iman. Sekarang yang kita perlu ketahui adalah artinya untuk berada di bawah hukum atau tidak berada di bawah hukum. Sebelum kita cari tahu apa artinya, kita perlu tahu hukumnya dulu. Di Roma 3 ayat 20 dikatakan bahwa manusia berdosa tahu dosa itu dosa melalui hukum. Hukum yang mendefinisikan dosa. Pertanyaannya, hukum apa yang mendefinisikan dosa? Apakah hukum moral atau hukum seremonial? Rasul Paulus mengatakan di Roma 7 ayat 7 bahwa hukum yang mendefinisikan adalah hukum atau 10 hukum yang adalah hukum moral. Kita tahu upah dosa adalah kematian kekal. Kita baca di Roma 6 ayat 23. Artinya orang berdosa dituduh hukum moral sebagai pelanggar hukum, yang mana upahnya adalah kematian kekal. Hukum moral selalu ada sebagaimana Bapa selalu ada, karena hukum itu adalah pengungkapan karakternya Bapa. Artinya waktu Adam dan Hawa berdosa, hukum yang menunjukkan dosa mereka adalah hukum moral, bukan hukum seremonial. Karena hukum seremonial baru menjadi ada setelah Adam dan Hawa berdosa.
Hal ini cocok dengan Roma 7 ayat 7, bahwa hukum moral yang menunjuk dosa orang berdosa. Fungsi dari hukum seremonial ialah untuk memenuhi tujuan tertentu dari rencana keselamatan. Dan fungsinya ialah agar manusia dapat melihat dan mengerti korban sesungguhnya, yaitu Kristus. Hukum seremonial terdiri dari bayang-bayang yang mana kenyataannya adalah Kristus, korbannya, dan Kristus sebagai imam besar perantara kita dengan Bapa. Ceremonial law diberikan agar mereka yang hidup sebelum Kristus dapat menerima benefit kedatangannya sebelum dia datang. Pertanyaannya, apa benefitnya? Sistem seremonial ini dibuat untuk membangkitkan dalam hati manusia cinta kepada Tuhan, yang adalah hukum kerajaannya. Kematian Kristus adalah pengungkapan hukum Tuhan. Upah dosa adalah kematian, dan itulah tuntutan hukum Bapa. Namun yang disalibkan bukan orang berdosa, tetapi anak satu-satunya yang dia kasihi untuk memenuhi tuntutan hukumnya. Pilihannya adalah sebagai berikut. Manusia berdosa mati sesuai dengan tuntutan hukum Tuhan, artinya hukumnya tidak berubah. Tapi pertanyaannya, di mana kasihnya Bapa? Atau pilihan kedua, manusia berdosa tidak perlu mati karena kasihnya Bapa, namun hukumnya perlu dirubah. Atau hukum tidak berubah dan manusia berdosa tidak perlu mati, karena yang mati adalah anak satu-satunya yang Bapa kasihi untuk memenuhi tuntutan hukum yang tidak bisa berubah. Hal ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak berubah dan kasihnya pun tidak berubah. Korban binatang yang dipersembahkan adalah object lesson dari kasih Bapa yang diungkapkan dalam Kristus. Setiap kali mereka mempersembahkan korban binatang, mereka seharusnya bisa melihat betapa besar kasih Bapa bagi orang berdosa, dan betapa kudus dan agung hukumnya yang mustahil untuk berubah. Dan kayu saliblah bukti kenyataan kebenaran ini. Tanpa hukum seremonial, mereka tidak akan melihat dan mengerti kebenaran ini. Abel, Nuh, Abraham, Musa, mereka semua melihat dan mengerti kebenaran ini, dan oleh sebab itu mereka diselamatkan dari kebinasaan kekal. Bapa mengirim anak satu-satunya yang dia begotten untuk mengungkapkan kasihnya kepada manusia yang sepatutnya binasa. Dosa Adam dan Hawa yang kelihatannya sangat kecil dan sepele, nampaknya tidak kecil ataupun sepele waktu kita lihat akibatnya. Anak Bapa menjadi manusia, mengambil nature manusia dengan 4.000 tahun efek dosanya, ditolak, dihina, difitnah, dibenci, dan dipakukan ke kayu salib akibat buah terlarang dimakan. Habel dapat mengerti ini melalui korban yang dia persembahkan. Rencana keselamatan mengungkapkan kasih Bapa yang tidak ada tandingannya, yang kalau tidak ditolak akan membangkitkan rasa kasih di dalam hati manusia berdosa dan ketidakinginannya untuk berbuat dosa lagi. Love beget love. Artinya kasih melahirkan kasih. Kita akan mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan kita mengasihi dia, kita akan memelihara hukum-hukumnya. Yohanes 14 ayat 15. Hasil melihat Kristus di kayu salib adalah tidak melanggar hukum moralnya. Rencana keselamatan ialah untuk menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, sehingga mereka yang diselamatkan adalah mereka yang tidak melanggar hukum Tuhan lagi, atau mereka tidak berdosa lagi. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden karena mereka melanggar hukum Tuhan. Hanya yang diselamatkanlah yang akan diizinkan untuk masuk pintu gerbang Taman Eden nanti. Diberkatilah mereka yang melakukan hukum-hukum Tuhan, karena mereka berhak untuk masuk melalui pintu gerbang dan makan buah pohon kehidupan yang berbuahnya setiap new moon. Wahyu 22 ayat 14. Kita tahu orang yang makan buah pohon kehidupan tidak bisa mati. Dengan kata lain, kehidupannya adalah kehidupan kekal. Itu sebabnya sangat penting untuk Habel memiliki iman kepada Kristus, yang mana imannya diungkapkan dalam perbuatannya waktu dia mempersembahkan korban binatang, yang darahnya melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan di kayu salib.
Tentu saja ceremonial law ini tidak perlu untuk dilakukan lagi setelah Kristus mati di kayu salib, karena bayang-bayang sudah digantikan dengan kenyataannya. Namun hukum moral tetap berlaku untuk mendefinisikan dosa dari orang yang berdosa. Jadi pertanyaannya, apakah hukum moral menunjuk atau membawa orang berdosa kepada Kristus? Jawabannya adalah iya. Hukum seremonial dan hukum moral membawa orang berdosa kepada Kristus. Artinya the schoolmaster adalah hukum seremonial dan hukum moral. Bedanya, hukum seremonial tidak mengungkapkan dosa kita, sementara hukum moral mengungkapkan dosa kita. Untuk dosa kita diungkapkan adalah untuk dituduh hukum sebagai pelanggar hukum, yang mana upahnya adalah kematian kekal. Kayu salibnya Kristus adalah solusi persoalan ini. Karena kematian Kristus, jika diterima melalui iman, membebaskan kita dari kematian kekal. Dengan catatan, kita tidak berbuat dosa lagi dengan pertolongan kuasa kayu salibnya yang sanggup menolong kita untuk tidak melanggar hukumnya lagi. Di bagian kedua nanti, kita akan lihat apa kuasa kayu salibnya yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Kesimpulannya, iman sudah tiba bagi Habel sebelum tahun 31 AD. Dan iman tidak tiba bagi Kain sebelum Kristus mati di kayu salib. Artinya kita tidak bisa pisahkan dua periode iman sebelum dan setelah kayu salib. The schoolmaster adalah hukum yang menunjuk dan membawa kita kepada Kristus di kayu salib. Hukum itu adalah hukum seremonial dan hukum moral. Yang belum terjawab adalah apa artinya untuk berada di bawah hukum atau untuk tidak berada di bawah hukum. Pelajaran kedua dan seterusnya akan dengan jelas dan pasti menjawabnya. Sampai kita berjumpa lagi di video kedua nanti. To God be the glory.